Kembali disergap gudang pembuat rambut palsu di Kulon Progo, Yogyakarta terbakar. Ribuan karyawan keluar menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi di gudang pembangkit listrik milik pabrik. Kalau api nggak ada. Pabrik pembuat rambut palsu PT Suncang Indonesia Kulon Progo, Yogyakarta hangus terbakar. Kebakaran terjadi di gudang pembangkit listrik cadangan milik pabrik. Ribuan karyawan pabrik lari berhamburan keluar gedung. Satu orang karyawan pingsan saat berusaha menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada genset atau pembangkit listrik cadangan pabrik. Gudangnya itu genset. Yang sebelah kiri solar. Sedang dalam perbaikan itu, Pak? Hah? Sedang dalam perbaikan? Enggak. Api muncul waktu pukul berapa, Pak? Itu sekitar setengah 12-an aku mau menjelang istirahat itu. Sampai saat ini untuk penyebab kebakaran kita belum bisa menyampaikan karena masih dalam proses evakuasi dan tentu setelah nanti evakuasi dan pemadaman selesai baru akan kita laksanakan penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Mengantuk seorang sopir truk terjepit usai terlibat kecelakaan di Magelang, Jawa Tengah. Terjepit badan truk, evakuasi korban berjalan dramatis. Gunakan alat pemotong, petugas berupaya menyelamatkan Rondi, 46 tahun, yang terjepit badan truk usai mengalami kecelakaan di Jalan Beringin, Magelang, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi saat truk bermuatan es batu ini melaju dari arah Yogyakarta menuju Magelang. Diduga mengantuk, korban oleng dan menabrak truk lain yang sedang terparkir di pinggir jalan. Kecelakaan ini mengakibatkan korban terjepit badan truk dan luka-luka. Korban berhasil kita evakuasi kurang lebih 20 menit dari kita sampai. Korban berhasil kita evakuasi dengan selamat, kemudian korban kita bawa ke RSUD Tegar Magelang. Mengalami ngantuk, hanya menabrak truk yang parkir di jalan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tidar. Kasus ini dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Magelang. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga dianiaya suaminya karena menolak diajak rujuk di Purwakarta, Jawa Barat. Korban dianiaya dengan senjata tajam dan terlempar ke sawah. Dewi Irmayanti harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta akibat luka senjata tajam di wajahnya. Dewi dianiaya Denny Embeng suaminya dengan senjata tajam dan mengalami luka di leher hingga punggung. Dewi sebelumnya ditemukan warga berada dalam lumpur persawahan Dung Kertajaya sekitar pukul 5:30 pagi. Waktu saya bangun kan ya nggak dengar suara maling, makanya saya bangun pagi-pagi gitu. Itu pelaku sendiri apa 2 orang sih? Yang banyak bicara orang sih 2 orang, makanya saya kesini udah nggak ada, nggak tahu. Langsung melarikan diri ya? Iya. Korban sendiri saat ditemukan udah di bawah di sawah gitu, posisinya udah jatuh. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor dan menganiaya Dewi karena masalah rumah tangga. Iya dulu, dia juga katanya mau insaf kok katanya gitu, dikarenakan dia pengen balik lagi, istrinya nggak mau, jadi dia marah gitu. Jadi gimana selama ini si pelaku ini, Pak? Di masyarakat Pelaku itu, ya masyarakatnya juga ya jaga-jaga sih, karena takut ada kejadian yang lagi gitu. Polisi kini memburu Denny Embeng pelaku penganiayaan, sementara warga khawatir karena pelaku dikenal sebagai pencuri di Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Aksi sepasang kekasih berkendara motor hingga masuk ke jalan tol Tangerang Merak, Kota Cilegon viral di media sosial. Pelaku berdalih tidak mengetahui jalur yang mereka lalui.
Nomornya nggak kelihatan ya. Video amatir merekam pasangan kekasih berkendara motor melintas di jalur tol Tangerang Merak, Kota Cilegon, Banten. Keduanya masuk melalui gerbang tol Cilegon Timur menuju Balaraja. Usai menjemput kekasih wanitanya, pasangan kekasih ini berencana melanjutkan perjalanannya kembali ke Balaraja. Pelaku mengaku tidak mengetahui arah jalan hingga masuk ke jalan tol. Dari Balaraja jemput istri itu kan. Ya. Nunggu janjian di Ramayana kan itu. Ramayana Cilegon. Cilegon itu. Udah ketemuan, kita balik lagi arah ke Balaraja, Serang lah itu kan. Akhirnya kita dapatkan bahwa Pak Asep ya, Pak Asep itu pengendaranya beserta calon istrinya masuk dari Cilegon Timur. Itu kalau di jam CCTV itu pukul 9.58. Keluar Cilegon Barat, ini waktu jam. Akibatnya pelaku dikenakan sanksi penilangan dari kepolisian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban. Petugas menemukan sejumlah kejanggalan. Korban tewas akibat dibunuh temannya sendiri. Didampingi keluarga, petugas melakukan penggalian makam seorang remaja yang ditemukan tewas di dapur rumahnya di Jalan Swadaya Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Korban berusia 18 tahun ditemukan dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut tertutup lakban. Dari penyelidikan polisi ditemukan sejumlah kejanggalan. Terduga pelaku yang juga teman korban sebelumnya mengakui korban tewas terjatuh dari tangga dan terpeleset dari kamar mandi. Keluarga curiga ditemukan luka bekas jeratan tali di bagian tangan korban. Namun saksi menyampaikan korban tewas oleh temannya sendiri. Maksudnya jangan bilang siapa-siapa gimana? Iya, jangan bilang siapa-siapa kalau itu diikat. Gitu. Pas bilang warga, ikatannya? Udah dilepas. Oh, dilepas. Oke. Bilangnya jatuh dari tangga. Alasannya jatuh. Sempat ada suara gedebak-debu gak pas? Nggak ada. Suara berantem? Berantem. Nggak dengar. Kamu kenal sama si korban ini? Baru kemarin doang. Nggak pernah ngeliat ya? Kalau sama Tegarnya memang sering main ke sini? Proses berikutnya ya dalam rangka otopsi ya. Secara teknis itu udah tim forensik yang bisa tahu. Dan itu untuk mengungkap apa yang terjadi, penyebab kematian dan sebagainya. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Nawa Yogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Timur Solo